Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Saudara-saudara, bagaimana kabar hari ini? Ya, Alhamdulillah saudara dalam kondisi sehat semuanya. Ini adalah pertemuan ke-11 dari Sosiologi Hukum. Ya, temanya adalah hakikat profesi hukum dan pengaruhnya. Semoga saudara telah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Ini adalah review pada pertemuan ke-10 kemarin. Kita membahas tentang bagaimana bagaimana hubungan hukum yang dihubungkan dengan ideologi, agama, dan negara. Saudara masih mengingat pada pertemuan ke-10 kemarin bagaimana posisi hukum itu sangat penting di dalam perjalanan sebuah negara dan berhadapan dengan sebuah ideologi. Tentunya agama bukan atau tidak identik dengan ideologi, meskipun banyak orang mengartikan agama adalah ideologi. Ya, sekarang kita berbicara etika dan moral profesi, karena kita mengupas terkait dengan bagaimana profesi hukum itu. Bagaimana pengaruhnya juga. Profesi hukum perlu ditopang etika dan moral sebagai perwujudan nilai-nilai mengutamakan kemanusiaan sebagai subjek hukum. Jadi, mungkin saudara kaget ketika membaca kalimat pertama itu, ditopang etika dan moral. Apakah hal ini menandakan bahwa saudara relatif tidak melihat etika dan moral dalam prosesi penegakan hukum? Padahal itu adalah hal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Ya, sementara ini memang banyak yang terlihat di publik, etika dan moral itu relatif ditinggalkan. Tetapi pada dasarnya dalam orang-orang sebagai berhubungan profesi hukum, ya kalau profesi hukum itu kan saudara bisa menampilkan itu pengacara, advokat, begitu juga hakim, jaksa, tapi mungkin yang lebih saudara soroti adalah advokat ataupun pengacara. Berdimensi tidak lahiriah saja, tetapi lahir dan batin. Jadi, sepintas kalau berbicara hukum itu lah yang terlihat, yang kelihatan, yang terbaca, yang ada, yang real. Tetapi terkadang berhadapan, berbenturan dengan batin manusia. Ya karena ada banyak yang menjadi penyebab sih, karena suasana hukum pada saat ini terkait misalkan contoh dunia hukum perdata begitu. Ketika proses pembuatan dahulu, khususnya pada waktu zaman Belanda dengan sekarang jelas berbeda. Begitu juga terkait dengan hukum-hukum pidana. Tujuan menghalalkan segala cara, the end justifies the mean, bahaya jika hidup kembali. Jadi, kalau kita melihat penegakan hukum, ada yang berpikir bagaimana pokoknya menang. Itu yang menjadi masalah dalam proses penegakan hukum, khususnya para profesi hukum. Ya, sekali lagi yang kita soroti tadi adalah bagaimana sang pengacara, advokat itu selanjutnya tidak berpikir menghalalkan segala cara. Mereka mendampingi klien, ya tidak harus menang, tapi bagaimana sebuah kebenaran hadir. Yang paling penting adalah kebenaran hadir, keadilan tegak, bukan menang. Meskipun mungkin secara subjektif pribadi, ya pengennya menang. Tetapi substantifnya adalah keadilan tegak, kebenaran terwujud. Itu yang sebetulnya menjadi etika dan moral profesi seorang pengacara ataupun advokat. Nilai-nilai etik tidak hanya milik satu atau dua orang saja, tetapi semua manusia. Jadi ada standarnya. Kalau menurut saya
itu melanggar etika, pasti menurut saudara juga, menurut orang lain juga begitu. Advokat, ya ini yang kita tadi, hakim termasuk golongan profesi menengah, mempunyai etika dan menjadi sorotan publik. Ya pasti. Adakah komersialisasi profesi? Mungkin saudara menjawab. Ayo dijawab. Ya, jawaban saudara itu mengarah kepada benar. Jawaban saudara pasti mengatakan ada. Bahkan pengacara itu loh Pak, mahal-mahal sekali. Wah, apalagi pengacara yang kondang itu Pak. Apalagi yang pengacara yang artis-artis, yang kaya-kaya itu luar biasa Pak, jutaan. Bukan jutaan aja, miliaran Pak. Ya, itu terjadi, tetapi pada dasarnya komersialisasi profesi itu sangat tidak etis, sangat amoral. Tetapi Pak Agus, apakah hal itu bisa dirasakan oleh para pelaku profesi? Coba tanyakan saja ke mereka yang luar biasa penghasilannya. Pasti mereka juga akan membenarkan pernyataan tersebut. Etika dalam profesi sebagai alat pengendali diri atau tindakan. Jadi, ya, etika itu semacam guidance bagi seorang yang melaksanakan profesi. Sekali lagi tadi kita ngomong pengacara atau advokat, meskipun bisa kita kembangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan profesi hukum sangat dipengaruhi oleh faktor luar seperti sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, lingkungan, dan teknologi. Ya, pasti di sekelilingnya itu sangat berpengaruh. Kalau tetangganya atau kalau orang lain dalam hal yang profesi sama, selanjutnya menampilkan hal-hal yang berbau budaya, maksudnya hal-hal yang berbau sosial, itu yang paling dipentingkan, maka para profesi advokat lainnya pasti akan mengikutinya. Tetapi kalau mereka matre, ya itu menjadi masalah. Dan yang lainnya juga ikut-ikutan, meskipun secara hati nurani mereka akan tidak menerima sebetulnya semacam ada pergulakan di dalam diri sang profesi tersebut. Interaksi antara masyarakat mengandung unsur kepercayaan, trust, itu yang paling penting. Kalau saudara mendapat trust, maka jaga trust tersebut, kepercayaan. Kalau sudah tidak ada, ya saudara ngomong apapun tidak akan dipercaya. Sebagai jabatan kepercayaan, konfidensial profesional perlu ditegakkan hukum disiplin. Jadi, praktek hukum disiplin itu perlu supaya mereka on the track, bukan seenaknya sendiri. Bukan karena misalkan subjektivitas dia untuk klaimnya itu bisa menang. Itu menjadi masalah. Untuk menjaga integritas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orang-orang yang melakukan profesi. Khususnya pada kesempatan ini kita ngomong advokat, lawyer, ya sama, atau pengacara, mungkin juga masuk ke wilayah sang jaksa, sang polisi, sang hakim. Kebutuhan yang nyata, efisiensi, efektivitas, menyesuaikan diri dengan kebenaran, menyesuaikan diri dengan kaidah kita, tanpa memaksakan kemampuan fisik dan mental. Hal itu, 6 hal tersebut perlu diperhatikan oleh orang-orang yang menjalani profesi supaya ya sekali lagi on the track. Kalau memang masih ingat pada beberapa bulan yang lalu, Ketua KPK pulang ke atau berkunjung ke sebuah tempat harus menggunakan helikopter, itu selanjutnya diadukan ke Dewan Etik. Itu hanya sebuah contoh ya. Pasti yang lainnya banyak contoh-contoh yang intinya para pelaksana atau pengambil profesi, orang yang hidup di dunia profesi, itu selanjutnya kalau memang keluar dari koridor, pasti dilaporkan. Profesi dan kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Ya, itu kaidah.
Sebagai pedoman, kaidah hukum itu bersifat umum atau pasif. Jadi, kalau berbicara kaidah itu pasif. Personalnya yang aktif. Tapi kaidah itu pasif. Selama dia tidak digunakan, maka ia tidak berfungsi. Kaidah hukum berisi kenyataan normatif. Nah, kenyataan tapi normatif. Apa yang seharusnya dilakukan dalam bahasa hukum lainnya adalah das sollen, dan bukan berisi kenyataan ilmiah, peristiwa konkret atau das sein. Jadi, itu ada sebuah seharusnya yang dilakukan. Jadi, kenyataan normatif. Dengan kaidah hukum, maka peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum. Peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum. Berbicara hukum, sekali lagi, dia adalah pasif. Tetapi ketika ada peristiwa konkret, aktif, selanjutnya dia ikut aktif. Pada dasarnya pasif. Penegakan hukum bisa bersifat preventif, mencegah, represif dilakukan setelah terjadi, kuratif, preventif yang sebenar-benarnya yang sangat masif. Tiga hal ini ketika dihubungkan dengan, pada kesempatan ini sosiologi hukum pertemuan ke-11, yang dihubungkan dengan profesi, khususnya pengacara dan advokat atau lawyer, maka bagaimana dihubungkan dengan para penegak hukum lainnya, profesi hukum lainnya. Kalau berbicara preventif itu ya sebetulnya kalau berhubungan dengan pidana korupsi, maka keberadaan KPK, polisi, itu lebih baik banyak preventifnya supaya orang-orang itu tidak terjebak dalam korupsi. Korupsi terjadi salah satunya karena ada sebuah kesempatan. Dan mungkin ada sebagian yang aman sehingga mereka melakukan hal yang sebetulnya dilarang tersebut. Represif dilakukan setelah terjadi. Kalau ini, ya ketika ada seseorang melakukan tindak pidana, maka penegak hukum melakukan atau memproses baik KPK atau kepolisian. Kalau berbicara pengacara, yang kita nyatakan yang paling utama berbicara profesi tadi, maka pengacara pun sebetulnya ketika mendampingi para orang yang disangka atau tersangka, itu sebetulnya ya merupakan kegiatan yang proses sedang terjadi, bukan seperti preventif tadi. Tetapi ya yang bersangkutan melakukan sebuah kegiatan penegakan hukum yang represif. Apakah pengacara bisa untuk preventif? Tentunya bisa. Bekerja sama dengan teman-teman kepolisian, KPK, dan sebagainya, bagaimana juga terlibat dalam preventif. Pak, apakah nanti tidak akan mengurangi penghasilan? Jangan takut begitu. Karena ketika seorang profesi mendapatkan uang, itu kan ya berkah, kalau dalam masalah agama itu, berkah pekerjaan itu. Tapi akan lebih mulia yang substansi dalam proses penegakan hukum itu, seandainya tidak ada orang yang melakukan pidana atau kasus-kasus perdata yang kemudian diproses dengan hukum, maka negara kita sejahtera, tidak harus menjadi pengacara, dia akan mendapat sesuatu dari kesejahteraan negara ini. Apapun caranya pasti ada itu. Kuratif, preventif yang sebenarnya yaitu yang masuk tadi. Profesi dan norma hukum. Nilai menjiwai berbagai norma yang berlaku, baik norma agama, moral, atau etika, kesopanan maupun hukum. Jadi, saudara, berbicara nilai, ya nilai, sekali lagi, nilai bukan nilai UTS UAS, tetapi nilai dihubungkan dengan profesi dan norma hukum. Ini ya berlaku juga pada hal yang lain, wilayah agama, wilayah moral, kesopanan. Memandang hukum bersifat normatif, maksudnya pemahaman terhadap apa yang sesungguhnya ideal. Jadi kalau saudara ngomong, aku melihat hukum itu yang normatifnya begini loh. Nah, itu adalah hal yang paling ideal. Pada dasarnya setiap orang, contohnya saudara lah, kalau misalkan saudara tidak pakai helm di jalan gitu aja, pasti merasa bersalah. Loh Pak, saya tidak pernah merasa bersalah. Iya, ketika saudara mungkin merasa aman. Jadi negara
membuat aturan untuk menggunakan helm, itu saudara supaya aman dari ancaman ya benturan atau ancaman kecelakaan. Tapi ketika saudara merasa aman, karena itu adalah hal yang sudah berulang-ulang terjadi dan aman. Tetapi kalau saudara tahu-tahu kemudian ban meletus, saudara terkapar di jalan, tahu-tahu di belakang ada kendaraan, siapa yang disalahkan? Apakah yang menabrak saudara atau saudara karena tidak pakai helm? Maka resikonya lebih tinggi ketika tidak pakai helm. Phillips Notes dan Philip Selsing mengatakan bahwa karakteristik organisasi sosial yang diharapkan masa yang akan datang dapat digambarkan pada masyarakat yang pre-birokratik ke masyarakat yang post-birokratik, masyarakat yang semakin maju. Ini maksudnya bahwa profesi dan norma hukum, kata kedua orang yang hebat ini, merupakan karakteristik dalam organisasi sosial. Ada sebuah karakteristik yaitu yang diharapkan masa yang akan datang. Mereka mempunyai standar terkait dengan masyarakat yang maju dan masyarakat yang lebih maju untuk ya terkait dengan profesi dan norma-norma hukum tadi. Tipe hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang responsif, yang bertujuan pada substantif justice. Substantif justice, substantif keadilan, dan civic morality. Civic morality ya apa itu moral yang ya penuh dengan masyarakat sipil dan morality of the cooperation, jadi kerjasama dalam menegakkan moral. Hukum tidak mengabdi kepada kepentingan penguasa dan kekuasaan. Pada dasarnya kalau ngomong profesi dan norma hukum, ketika dihubungkan dengan dasar dari hukum itu sendiri, dia sebetulnya tidak mengabdi kepada kekuasaan ataupun penguasa. Yang sering terjadi, ini disoroti. Siapapun pasti akan menyoroti, khususnya mereka yang seakan-akan itu melindungi negara atau mengamankan negara. Tapi masih ingat bahwa ketika rezim berubah, pemerintahan berubah, pasti dia akan mendapat ancaman. Banyak sudah orang yang pada waktu dia menjabat menjadi penguasa, pimpinan, atau legislatif, itu aman-aman saja. Ketika mereka sudah tidak menjabat, wah ini baru bahwa hukum bisa ditegakkan. Pada waktu itu tidak bisa ditegakkan karena ya dia masih mempunyai kekuasaan. Ingat bahwa hukum tidak mengabdi kepada kepentingan penguasa dan kekuasaan. Saudara kalau nanti menjadi penguasa, pimpinan, atau anggota DPR, ataupun lainnya, bahkan sampai presiden, mas saudara, saya berharap saudara menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang berguna pada negara ini, maka kalau itu terjadi, maka ingat, hukum tidak mengabdi kepada kepentingan penguasa dan kekuasaan. Saudara meskipun ketika berkuasa itu hebat, tetapi suatu saat juga akan mudah dibantai oleh hukum itu sendiri. Profesi hukum dan penegakannya, law enforcement atau dalam bahasa itu kan bahasa Inggrisnya ya, kalau dalam bahasa Belandanya itu rechtshandhaving, itu law enforcement atau penegakan hukum tidak diartikan secara sempit. Suatu proses yang untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Jadi, itu adalah sebuah istilah yang bagaimana tujuan dari hukum itu bisa ditegakkan. Tujuan hukum tentunya tujuan dari seluruh masyarakat karena berasal dari ideal atau hal yang baik menurut masyarakat. Ada 3 ciri moral agar orang lain menjalankan profesi itu secara normatif. Ayo kita perhatikan bagaimana 3 hal itu. Pertama, menjadi orang yang tidak diselewengkan, mempunyai moral dan kepribadian yang kuat. Ya, orang yang tidak diselewengkan, orang yang tidak menyelewengkan atau tidak berseleweng. Intinya tidak keluar dari jalur normativitas supaya tidak bertentangan dengan nurani saya, nurani saudara, dan semua nurani masyarakat. Yang kedua, harus sadar mempertahankan etika profesi adalah berat. Ya, seorang pengacara itu berat ketika dia misalkan kliennya tidak menang, itu pasti merasa berat.
bahkan sebuah ujian bisa-bisa dia tidak akan dipakai lagi untuk proses-proses pengacara selanjutnya ketika ada masalah. Padahal di satu sisi yang lain, itu kan sisi yang harus normatif. Sisi ciri yang lain bahwa dia ya, secara pribadi pasti ingin hidup, keluarganya juga bisa sekolah dan lain sebagainya, maka perlu biaya. Maka profesi di sini harus menghasilkan. Nah, di sinilah bahwa harus sadar mempertahankan etika profesi adalah berat itu karena yaitu di tempat pertaruhan antara das Sollen sama das Sein harus memiliki idealisme. Ini yang paling penting. Idealisme pasti akan menang, pasti akan bisa menggulungkan apa-apa yang jelek meskipun dimiliki penguasa. Saya tidak mengatakan penguasa itu jelek ya, tapi bahwa ada titik-titik yang seharusnya pada profesi hukum dan penegakannya di sini, ketika berbicara memiliki idealisme, maka hal itu harus dipegang oleh semuanya. Jadi seorang bupati, gubernur, wali kota, ataupun presiden pada awal sebelum atau masa kampanye sangat bagus. Sehingga ketika terpilih, ya seharusnya sudah bagus ketika masa kampanye. Karena di situ memiliki idealisme, bukan pragmatisme. Begitu juga dalam profesi hukum dan penegakannya. Kewajiban profesi dan hukum, ini maksudnya kewajiban profesi tidak identik dengan kewajiban hukum, tapi tidak bertentangan. Jadi, dia atau pengacara, advokat, itu tidak diidentikan wajib keberadaannya bla 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 bla. Tapi bahwa keberadaan pengacara, advokat itu seiring sejalan dengan proses penegakan hukum dalam sebuah daerah. Pengembangan profesi tergantung dari pribadi yang bersangkutan. Jadi apakah dia ingin menjadi orang yang sangat terpercaya oleh publik atau bagaimana, itu sangat tergantung pada personal masing-masing. Tetapi bahwa kalau dia pernah menang, maka yang dilihat oleh publik itu bukan dia adalah bisa memenangkan saja, tetapi dia adalah mampu memperjuangkan sebuah keadilan dan kebenaran. Karena berhadapan dengan penegak hukum yang lain yang biasanya kalau tanpa ada profesi atau sang pengacara atau sang lawyer, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa kaidah etika profesi. Pertama, profesi adalah pelayanan, itu yang paling penting. Profesi adalah pelayanan, bukan mencari uang. Saudara nanti itu harus menjadi standar bagi saudara semuanya. Tapi kalau saudara kan di sini kan belajar sosiologi hukum ya, tentunya saudara tidak seperti orang-orang yang belajar ilmu hukum. Ketika dihubungkan kaidah etika profesi adalah pelayanan, maka saudara mungkin ada saja yang selanjutnya masuk ke wilayah sebagai teknis penegak hukum. Nah, di situ adalah dipahami sebagai pelayanan. Tetapi kalau secara mayoritas bukan, maka saudara bisa menghadirkan kasana atau wacana yang menarik untuk profesi adalah pelayanan. Mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu nilai luhur. Jadi, ketika ada sang pasien klien, itu harus menampilkan hal yang idealisme, yang paling adil, paling menurut kita bersama. Jangan sampai menjadi tidak adil, menjadi tidak karena ya ada sesuatu di balik batu, ada udang di balik batu, itu menjadi bahaya dan bisa-bisa itu menjadi pintu awal bagi saudara untuk tidak dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya, berorientasi ke masyarakat umum. Ini penting. Masyarakat umum. Jadi, kalau saudara tidak berpatokan pada masyarakat umum, ya apalagi minoritas begitu ya, saudara ya cepat hilangnya. Maksudnya, saudara ketika seandainya menjadi pengacara atau advokat, maka tidak akan dipercaya. Tetapi kalau saudara, oh Pak, saya itu tidak mungkin jadi pengacara advokat, saya pengen. Nah, ini juga ada runtutannya ke profesi lainnya, ataupun bahkan sampai ke pengusaha. Bersemangat solidaritas antar teman seprofesi. Ya, tentunya ini pasti perlu dijaga supaya dalam menjalankan tugasnya sebagai orang profesional, ya bisa saling bekerja sama, saling memudahkan, dan
menjadi sebuah kekuatan yang selalu ditunggu oleh masyarakat dalam membela mereka. Beberapa kepentingan dalam profesi. Pertama, ini adalah hal-hal yang dihubungkan dengan kepentingan dalam profesi yang tentunya setiap dari saudara, bahkan para pelaku profesi, khususnya sekali lagi advokat sama pengacara, perlu memperhatikan kepentingan klien, individual, atau kolektif. Maksudnya bagaimana? Kepentingan klien itu adalah lebih utama dibanding dengan kepentingan individu dan kolektif ini. Itu yang lebih penting. Kepentingan masyarakat terkait ya erat dengan sifat profesi. Jadi, memperjuangkan kepentingan masyarakat dasarnya adalah karena kepentingan profesi untuk memperjuangkan tadi. Kepentingan negara, pembangunan di bidang hukum. Nah, kalau ketika demi kepentingan negara, maka penegakan pembangunan di bidang hukum. Tanpa saudara, hukum mungkin tidak bisa lebih dinamis dalam hal menghadirkan yang lebih baik. Kepentingan organisasi profesi tentunya ini adalah supaya organisasi profesi bisa berjalan dalam satu kelompok, bahkan dengan kelompok yang lain. Intinya mereka terfasilitasi untuk membantu orang-orang yang minta bantuan terkait dengan ada proses hukum. Tanggung jawab profesi adalah tanggung jawab moral, etika profesi yang berdimensi lahir maupun batin. Sekali lagi ini yang kita pada awal tadi kita bicarakan ya, bahwa tanggung jawab profesi adalah tanggung jawab moral, etik profesi yang berdimensi lahir dan batin. Jadi tanggung jawab ini adalah tidak hanya seperti hukum itu aja, yang hanya lahirnya saja. Profesi hukum ya, apalagi sosiologi hukum yang menurut perspektif para sosiolog hukum ya, maka berdimensi lahir dan batin itu pasti, karena hukum itu ditegakkan untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan, kesejahteraan yang selanjutnya akan terjadi juga. Sementara tanggung jawab hukum lahir saja. Ini yang sebagaimana yang kita bahas pada awal-awal tadi. Itulah terkait dengan profesi hukum dan ya pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya kehidupan dalam penegakan hukum. Sehingga pada kesimpulannya bahwa saudara nanti ya mungkin ada ya yang menjadi pengacara, meskipun ini sangat mungkin agak kecil, kecuali saudara mengikuti profesi pengacara dan mungkin mengambil matrikulasi hukum gitu. Tapi ketika saudara menjadi sosiologi hukum, saudara bisa memberi masukan-masukan terhadap proses bagaimana moral, penegakan moral itu selanjutnya menjadi hal yang paling utama para pelaku profesi hukum itu. Semoga ada manfaat, semoga menjadi pengetahuan bagi saudara dalam memahami terhadap orang-orang yang berprofesi hukum. Saudara melihat orang-orang yang main triliunan, tapi mereka adalah tidak dipermasalahkan oleh siapapun. Maksudnya dengan harga yang sangat tinggi, banyak orang senang, tapi mungkin tidak semua orang mampu untuk menggunakan jasanya. Tapi yang pasti, profesi hukum itu mempunyai etika yang mengaturnya. Sekali lagi semoga ada manfaat, semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.